Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar dengan materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Namun sebelum kita memasuki materi, marilah sama-sama kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, memahami iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk pada yang pertama, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman secara bahasa berarti percaya atau yakin. Secara istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dalam hati bahwa tiada Tuhan yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan keyakinan tersebut dalam semua perkataan dan perbuatan selama kita hidup di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dalalan ba'idan. Artinya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 180, Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpan dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ini dalil dari Asmaul Husna. Asmaul Husna memiliki nama sebanyak 99. Akan tetapi pada hari ini kita bersama-sama hanya mempelajari 4 nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Yang kedua, Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti.
Yang ketiga as-sami, artinya maha mendengar. Yang keempat al-basir, artinya maha melihat. Yang pertama al-alim, contoh perilaku dari keteladanan kita terhadap Asmaul Husna al-alim. Yang pertama, belajar dengan giat, rajin membaca agar pikiran terbuka, rajin berdiskusi, gemar berorganisasi agar pengetahuan bertambah, mengajarkan cara berwudu yang baik dan benar, membimbing dan membantu teman mengerjakan PR, membantu teman menjelaskan materi pelajaran yang belum dipahami dengan baik. Al-alim ini termasuk dalam kategori menyangkut dengan pengetahuan kita. Yang kedua, al-khabir, contoh perilaku yang kita teladani adalah selalu teliti dan berhati-hati dalam menggunakan alat-alat milik sekolah, misalnya sapu, tempat sampah, laptop, infocus, dan lain-lain. Selalu teliti dalam membaca soal yang diberikan oleh guru saat kita ujian, mengerjakan tugas ulangan harian. Belajar dengan rajin sehingga soalan tugas sekolah dapat dikerjakan dengan mudah. Jika kamu ketua kelas, harus teliti dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas, misalnya ada perkelahian antara teman dengan teman yang saling mengolok-mengolok dan lain-lain. Jika kamu seorang bendahara, berhati-hati dalam teliti dan menghitung menyimpan uang kas, misalnya uang kas OSIS atau uang kas di kelas. Yang ketiga, contoh perilaku dari as-sami. Yang pertama, mendengarkan yang seksama ketika Bapak Ibu guru sedang memberikan penjelasan di dalam kelas. Mendengarkan dan mematuhi nasihat dari guru, berkata baik kepada guru dan siswa di sekolah, sebab Allah Subhanahu wa taala mendengarkan semua perkataan kita. Patuh dan taat kepada perintah dan larangan orang tua, termasuk mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Tidak sembarangan mengucapkan kata-kata yang buruk, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dari setiap perkataan. Ketika mengadakan rapat keluarga, kita lebih banyak mendengar dan memahami daripada banyak bicara. Contoh perilaku keteladanan Asmaul Husna al-Basir. Yang pertama, tidak acuh tak acuh apabila melihat orang lain sedang menderita atau membutuhkan pertolongan kita. Mengamati seluruh benda-benda yang ada di alam semesta ini, baik gunung, laut, matahari dan sebagainya, guna menambah keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati dalam bertindak walaupun sedang sendiri, sebab Allah mampu mengawasi hambanya walaupun di balik gunung sekalipun. Menjaga titipan Allah berupa mata dengan cara tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan waktu untuk membaca dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, memperhatikan dan menyimak pembelajaran yang diberikan oleh guru dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.